Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang cukup menarik dengan analisa dari Ade Armando begitu kan. Analisanya bahwa Ade Armando, Anies mungkin sekali menang kalau pendeklarasian Ganjar terlambat begitu. Dan bahkan menurut saya pribadi saya tambahkan, tidak hanya terlambat, walaupun dideklarasikan ini, kalau diibaratkan dengan Anies Baswedan Ganjar itu jauh begitu kan. Maka publik bisa lebih percaya kepada Anies Baswedan. Maka Anies Baswedan punya di urutan pertama dalam survei hari ini naik sekitar 6% begitu kan. Ini yang menjadi catatan penting bahwa Anies Baswedan magnetnya luar biasa. Dan bahkan komentar-komentar netizen sangat ramai sekali begitu kan, seperti ini. Ini komentar netizen di Twitter ya. Ade Armando, Anies mungkin sekali menang kalau pendeklarasian Ganjar terlambat. Lambat tidak terlambat, Ganjar tidak bisa menaingi elektabilitas Anies Baswedan begitu, karena publik percaya kepada Anies Baswedan begitu. Habis digebukin ngoceh. Emang dia siapa nyuruh-nyuruh partai untuk mendeklarasikan dan cara menakut-nakuti. Banyak gue kirim foto telanjang nih loh. Kapan ya? Ya ini banyak sekali. Siapa yang mau usung Ganjar? PDIP enggak usung Ganjar, yang mau cuma sobatnya PDIP. Yang hebat itu PSI. Mengapa partai Guram berani mendeklarasikan Pak Ganjar, dan semoga beliau juga berkesempatan ikut nyalon presiden dan kita pilih dalam pemilu 2024. Ini kan cukup menarik sekali dalam artian bahwa PSI kan sebagai hura hara begitu kan, dalam artian walaupun dia mengusung, dia tidak punya pengaruh di parlemen begitu kan. Jadi kalau nggak ada PSI ya kita nggak lucu dalam demokrasi kita begitu kan. Dan bahkan kader-kadernya banyak yang keluar hari ini begitu kan, demi mendukung Anies Baswedan begitu. Tunggu Ganjar Pranowo purna tugas dulu, ocok ke susu ini lah, sudah kan oleh PSI ini. 5 tahun bukan dongeng ya, si dosen ini banyak sekali. Watak digawai gorek, kali ini Mbalelo pada partainya, Birso pada partai Anda, dan bahkan pada negara, hanya masalah sahnya saja. Tetapi perlu diingat, ini yang kemudian analisa dari Ade Armando begitu kan. Jadi sebenarnya bahwa kalau analisa ya boleh-boleh aja dengan data-data yang ada, tetapi kalau melihat dari perkembangan hari ini ya Pak Ganjar dan Pak Anies Baswedan tidak bisa dikejar begitu, dalam artian publik bisa percaya kepada Anies Baswedan dengan elektabilitasnya, karena Anies Baswedan menawarkan sebuah elektabilitas, bukan sebuah janji, berbeda dengan Pak Ganjar begitu kan. Pak Ganjar hari ini belum menyelesaikan dari Jawa Tengah aja masih amburadul, banjir, wadas, terus kemudian kemiskinan, banyak yang menjadi spekulasi di situ begitu. Ade Armando desak Ganjar deklarasikan pada Januari, kalau terlambat Anies tidak bisa dikejar. Pertanyaannya, partai mana yang mau deklarasikan Ganjar? Ini PSI. PSI sudah mau bubar ini. Banyak yang keluar semua begitu kan. Ngeri ya lihat manggilnya dukungan orang di setiap kota dan provinsi kepada Anies. Kalah stan dan kalah semuanya. Orang baik pasti jalannya baik, diridai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang mau mendeklarasikan GP, partainya aja bingung, apalagi partai yang lain. Dan bahkan muncul sekali spekulasi, bahkan partai Nasdem pun bingung mau ngusung Ganjar, masih mau dipikirkan begitu kan. Karena dampaknya apa kalau ngusung Ganjar? Tidak punya dampak positif misalnya kepada partai PAN, terus kemudian magnetnya ke masyarakat, apa yang mau ditawarkan, kira-kira seperti itu begitu kan. Kalau partai PAN mengusung Ganjar, sama halnya PAN itu membesarkan kader PDIP begitu. Dalam artian apa? Dampaknya tidak punya dampak. Yang punya dampak itu adalah PDIP, karena kadernya itu adalah kader dari PDIP begitu kan. Ini kan jelas. Kalau Anies Baswedan diusung partai Nasdem, karena dia tidak terafiliasi dengan partai lain, jadi dia bebas begitu. Inilah kedahsyatan Anies Baswedan begitu, bukan anggota partai tetapi diusung oleh partai Nasdem, yang kemudian menjadi dampak kepada partai Nasdem. Dan saya yakinnya dari beberapa survei orang akan banyak memilih partai Nasdem. Karena apa? Karena mengusung pertama kali Anies Baswedan, kira-kira seperti itu. Haha, lihat paniknya Om, masih pejabat aktif pun dipaksa deklarasi.
Ya mundurlah dari jabatan gubernur baru fair statusnya sama mantan gubernur. Tapi kalau dipaksa juga sedang masih aktif deklarasi, itu namanya cemi. Saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa kalau siapapun yang mau mencalon presiden, ya mundur saja dari jabatan. Banyak menteri yang sekarang mau pencitraan kemana ke sini kemari itu untuk mempromosikan dirinya, tapi menggunakan uang rakyat begitu kan. Itu yang harus kita pikirkan begitu. Pusing kepala, ayo kerja-kerja, bersatulah wahai Teddy Gusnadi, Abu Janda demi Siregar, Guntur Romli, bersatulah melawan Anies Baswedan, jangan sampai terlambat. Masih jabat gubernur, jangan abaikan tugas dan rakyat atau kesatria mengundurkan diri. Berani? Ya mungkin tidak berani begitu. Karena apa? Karena jabatan itu sangat penting, masih 1 tahun lebih. Tidak tahu ya kalau sudah tinggal misalnya tinggal 2 bulan baru meninggal, kira-kira seperti itu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya untuk menganalisa seperti apa yang terjadi sebenarnya. Ini Adi Armando, Anies mungkin sekali menang kalau pendeklarasiannya Ganjar terlambat. Lambat tidak terlambat, Anies Baswedan tidak bisa dikejar, kira-kira seperti itulah. Pegiat media sosial Adi Armando menyebut bahwa kemungkinan bakal calon presiden capres usungan Partai Nasdem Anies Baswedan bisa menjadi presiden itu sangat terbuka lebar. Pasalnya menurut dia hal itu sangat bisa terjadi apabila Ganjar telat mendeklarasikan sebagai capres. Hari ini, seperti yang disampaikan dalam kanal YouTube Cokro TV, di Cokro TV saya sudah berulang kali mengatakan Anies Baswedan mungkin sekali menjadi presiden, ujar Adi Armando. Kalau dia jadi maju, dia akan menang, walau dengan satu syarat, tidak bersaing dengan Ganjar Pranowo lanjut dia. Dia pun ditambah dengan satu catatan, Anies mungkin sekali menang, walau Ganjar akhirnya tetap maju. Kalau pendeklarasian Ganjar terlambat, tambahnya. Diketahui bahwa saat ini Anies Baswedan telah dideklarasikan sebagai calon presiden dari Partai Nasdem. Pendeklarasian itu terjadi pada 3 Oktober 2022 lalu. Selain Nasdem, 2 partai lainnya yang juga mengusung ex-gubernur DKI Jakarta itu adalah PKS dan Demokrat. Ketiga partai tersebut bergabung dalam koalisi perubahan. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo belum dideklarasikan oleh partainya, yaitu PDIP. Ganjar memang telah dideklarasikan oleh partai lain, yakni Partai Solidaritas Indonesia PSI, namun partai tersebut tidak memiliki satu pun kursi di Senayan. Jadi kalau tidak punya kursi ya sah-sah aja sebenarnya mendeklarasikan siapa, tapi ini bahan tertawaan begitu kan. Inilah politik, kalau nggak ada PSI nggak bisa tertawa begitu kan. Kira-kira seperti itulah analisa bahwa perkembangan ini hari ini itu adalah perkembangan bahwa tertuju kepada Anies Baswedan, jutaan orang begitu kan. Tidak hanya segelintir orang yang membahas Anies Baswedan begitu, tapi banyak begitu kan. Karena apa? Karena magnetnya luar biasa. Setelah ini Anies Baswedan ke Papua ya, dengan menemui di sana. Inilah yang dituduh intoleran, tetapi menunjukkan bahwa kenyataannya memang mendukung kepada Anies Baswedan begitu. Ini masih jabat gubernur, jangan abaikan tugas dari rakyat atau kesatria mengundurkan diri. Berani. Tetapi Ganjar itu berani mengundurkan diri. Ya, ini kemana-mana safari politiknya, ke Medan dan bahkan ke Aceh, begitu banyak ya safari politiknya di luar itu. Tetapi saya rasa Pak Ganjar masih belum fokus ke situ begitu kan. Saking ngototnya untuk menjadi calon presiden begitu. Biar rame malam tahun baru, nggak perlu repot habisin biaya banyak gimana. Silahkan saja mengejar, yang penting tidak pakai jurus kurang ajar, yang wajar-wajar lah. Moderasi atau apapun nggak ngaruh, pokoknya gerombolan oligarki dukungan komunis Peking harus musnah di 2024. Rakyat pro perubahan dan perbaikan nasib ini. Mereka gelisah, tapi sebetulnya apa sih yang mereka gelisahkan? Apa sih yang mereka takutkan kalau Anies jadi presiden? Kebijakan apa yang telah merugikan mereka sehingga sakit hati dan terus menyerang Anies? Kemaksiatan mereka akan dipaksa berhenti, itu saja. Kan masih menjabat jadi gubernur, kalau mencalonkan ya berhenti jadi gubernur. Memang berani, banyak sekali yang mentit mereka begitu kan. Dari awal yang sudah deklarasi Ganjaris, tapi ketuanya aja dia nggak kenal. Alhasil bubar dan kini mau deklarasi lagi. Kira-kira apa namanya ya? Mungkin Ganjotris. Ya itulah deklarasi Ganjaris, tapi tahu-taunya Pak Ganjar tidak tahu siapa Ganjaris begitu kan. Ini kan lucu sekali ya. Saya yakin pasti tahu, tapi pura-pura tidak tahu demi mengkambing hitamkan begitu kan. Itu sudah basi politik-politik seperti itu bisa terbaca begitu.
Mantap omongan orang dalam istana wajib dipercaya. Buat tim Bang Anies ini sebuah masukan bagus. Ingat jangan terlena apalagi jumawa. Ini Adi desak siapa? Siapa Adi desak-desak ini? Kekhawatiran banyak sekali yang masuk akal dan mereka tidak akan bisa membendungi tsunami rakyat atas ketidakadilan yang terjadi sekarang ini. Sekarang benar-benar masyarakat banyak yang tertipu begitu kan. Dan sekarang itu masyarakat mulai mengawal semuanya. Karena memilih pemimpin itu mulai hari ini dikawal oleh masyarakat, karena masyarakat menginginkan perubahan. Itu aja sebenarnya sih begitu kan. Ini lah katanya Mas Anies yang ada dukung, yang enggak ada dukung, Partai Nasdem bakalan jeblok dan lain-lain. Hasil survei yang mereka buat juga jeblok hasilnya. Mas Anies kok ketakutan, ini banyak sekali. Deklarasi macam apapun gak bakal laku, izin sama benteng ini. TikTok kan sudah keliling daerah, apalagi pencitraan kayak Jokowi sering ninggalin tugas ngurus rakyat selalu. Deklarasinya nggak ngaruh banyak sekali, dan bahkan berita kemarin seakan-akan Pak Ganjar tidak dihiraukan, berbeda dengan Anies Baswedan begitu kan. Kalau masyarakat ketemu Anies Baswedan banyak yang bersalaman, memuji-muji begitu kan. Emang PSI sama Cokro TV nanggung dana deklarasi Ganjar yang pasti bakal ngerugikan bandarnya. Haha, mimpi aja partai yang mau sama Ganjar yang nol prestasi. Masih berstatus gubernur kok disuruh deklarasi. Mbok ya nanti dulu. Kalau ya rakyat menghendaki deklarasi kapan aja nggak masalah ini. Tetapi kesimpulan saya hanya satu, bahwa apa yang disampaikan Adirmandu juga masuk akal sebenarnya. Tetapi perlu diingat bahwa masih banyak data yang masih belum diungkap ya oleh Ade Armando, bahwa hari ini kalau berbicara dengan Anies Baswedan dan Ganjar itu jauh. Anies Baswedan diibaratkan sudah 85%, sedangkan Ganjar itu masih 25% begitu kan. Artinya inilah yang menjadi catatan penting, bahwa lebih baik Pak Ganjar jangan maju begitu kan. Ini semakin maju dia semakin terburuk begitu, dan bahkan partai-partai lain masih mempertimbangkan calon Ganjar ini begitu. Satu, pertama tidak fokus kepada bekerja di di Jawa Tengah begitu. Angka kemiskinan, terus wadas, dan bahkan banjir masih belum teratasi. Inilah yang kemudian menjadi catatan penting begitu kan. Dan bahkan kesimpulan saya hanya satu, bahwa Anies Baswedan luar biasa. Magnetnya di publik itu percayanya luar biasa kepada Anies Baswedan. Inilah yang kemudian menginginkan banyak perubahan ini kepada Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Raya ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam pranitizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.